Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral asatidzah al-kurama, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, dan tak lupa panitia penyelenggara peringatan Maulid Nabi di Masjid Imam Bukhari Muslim beserta para takmirnya. Mudah-mudahan kita semua malam hari ini mendapatkan rahmat, hidayah, inayah, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Dan juga mudah-mudahan dengan niat memperingati Maulid Nabi, kita kelak akan mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, umat Islam di berbagai wilayah di dunia ini kurang lebih 2 tahun terhalang untuk melaksanakan peringatan Maulid Nabi karena ada bencana corona. Alhamdulillah, tahun ini kita bisa memperingati Maulid Nabi sebagaimana tahun-tahun yang terdahulu. Tentu kita ingin peringatan Maulid Nabi itu semakin hari semakin meningkat kebaikannya. Betul? Arti kebaikan Maulid Nabi itu tidak hanya ramai dikunjungi masyarakat. Walaupun ramai, banyaknya dikunjungi masyarakat itu termasuk syiar agama Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang menghormati syiar agama Allah, maka hal itu termasuk dari ketakwaan hati. Jadi kalau kita hadir ramai, artinya banyak yang hadir, berarti masyarakat kita ini alhamdulillah masih memiliki rasa takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sedih kalau kita mengadakan peringatan Maulid Nabi di masjid seperti masjid kita ini yang kita cintai, ternyata yang hadir cuma 2 orang, yang lainnya nggak mau hadir. Itu berarti tidak suka dengan syiar agama Allah. Namun yang perlu kita jaga, syiar agama Allah itu jangan sampai dikotori oleh pelanggaran-pelanggaran ketidaktertiban kita. Orang makan di masjid itu boleh asalkan tidak menyebabkan masjidnya kotor. Kalau habis makan, selamatan di masjid, berkatan, tapi membuang sampahnya sembarangan, itu namanya tidak menghormati masjid dan tidak menghormati Maulid Nabi. Nah, orang yang tidak bisa menghormati masjid sebagai tempat ibadah atau rumah Allah dan tidak bisa memuliakan, menghormati peringatan Maulid Nabi, bagaimana orang tersebut mohon ampunan, mohon
rahmat dan hidayah dari Allah, dan bagaimana orang tersebut akan mohon syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Sulit untuk dipenuhi. Karena itu saya juga mengajak tadi, ayo pada peringatan-peringatan Maulid, kegiatan di masjid semacam demikian ini kita hormati. Tempat kita jaga kebersihannya. Kemudian ala kulli hal di masjid ini saya tidak melihat seorang yang merokok, alhamdulillah saya tidak melihat. Mudah-mudahan yang di luar juga demikian ya. Kenapa? Karena kurang pantas kan kalau kita merokok di dalam masjid. Kalau kita merokok di dalam masjid berarti kita tidak dapat memuliakan masjid. Betul enggak? Kalau kita merokok dalam peringatan Maulid Nabi berarti kita tidak dapat memuliakan peringatan Maulid Nabi. Itu logikanya. Kalau ibu-ibu yang hadir, bukan hanya di pengajian saya ini, bukan. Di saat ada pengajian, mohon maaf ini biasanya ada saja ibu-ibu yang ngobrol sendiri dengan temannya. Itu kira-kira sama dengan memuliakan majelis taklim atau tidak? Tidak kan? Karena itu kalau kita niat hadir majelis taklim, majelis maulid, ibu-ibu sebisa mungkin tidak ramai sendiri, ya, tidak ngobrol dengan kawannya. Demikian juga bapak-bapak sama, kita ingin memperingati atau membuat Maulid Nabi yang mempunyai nilai yang sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nilainya ini berkualitas. Maka kita juga berusaha untuk tidak bercerita dengan kawannya. Mohon maaf, tidak main handphone, ya, handphonenya di silent gitu. Anggap saja kita sekarang sedang sholat Jumat. Kalau ada khotib sedang khutbah, kira-kira kita sebagai jamaah sholat Jumat, apa di situ kita layak kalau kita merokok di dalam masjid kira-kira? Enggak lah. Betul ya? Mungkin kalau ada satu orang di tengah ini merokok, jamaah yang lain marah. Betul. Karena itu orang yang tidak bisa menghormati pelaksanaan sholat Jumat. Gimana kalau imamnya, khotibnya yang merokok? Alhamdulillah. Kira-kira gimana? Kalau bapak-bapak sebagai jamaah makmumnya kira-kira senang. Kalau saya punya tongkat, saya lempar tongkat itu, khotibnya yang rokok di atas mimbar, nggak pantas ya. Saya lempar, turun gitu kalau saya. Kira-kira demikian juga dengan peringatan Maulid. Nah, kita perlu benar-benar mulai sekarang. Betul? Betul? Kita ingin Nabi kita ini tersenyum kepada kita. Kalau Nabi kita tersenyum karena kita ini benar-benar memuliakan, menghormati beliau, tentu kita akan mendapatkan berkah yang sangat luar biasa. Tapi kalau Nabi kita ini menangis, sedih melihat apa yang kita lakukan, nah ini kita nggak akan mendapatkan apa-apa. Demikian juga saya berpesan untuk tahun depan ya, atau tidak harus tahun depan. Biasanya setelah Maulid Nabi itu kan ada peringatan lagi ya. Apa biasanya? Habis Maulid Nabi ada Isra Mi'raj, ada apa lagi? Nuzulul Quran, ada nanti halal bihalal, ada lagi sembelih kurban dan lain sebagainya. Saya menganjurkan kepada panitia di masjid ini sebisa mungkin dipisahkan duduknya antara ibu-ibu dan bapak-bapak. Ya, dikasih
Sitaro itu apa? Pembatas. Dan juga kalau bisa ibu-ibu itu yang punya rasa malu tinggi, seperti putri Nabi, seperti Siti Aisyah istri Nabi. Siti Aisyah itu kalau ketemu orang laki-laki tidak mau, beliau minta di belakang kelambu karena rasa malunya itu tinggi sekali, luar biasa. Kita kan harus mencontoh mereka ya, ibu-ibu mencontoh siapa? Siti Aisyah, Siti Fatimah. Kalau disuruh qiraat tadi Masya Allah, besok yang akan datang ibu-ibu yang menerjemahkan jangan mau duduk di dekat orang laki-laki, jangan mau. Kecuali kalau suami istri. Gimana? Yang terjemahkan dari pojok sana tertutup gak apa-apa, yang dengar kan juga bisa. Nah, itu kualitas, namanya kualitas. Orang bicara maulid Nabi itu tidak lepas dari kehidupan Nabi Muhammad SAW bersama keluarganya dan bersama para sahabat. Siti Aisyah, istri Nabi itu luar biasa. Saya kira kalau di sini nggak ada yang menyamai beliau. Siti Aisyah itu hafal ribuan hadis, padahal beliau itu ibu rumah tangga, yang masak, yang mencuci, itu Siti Aisyah. Tapi beliau hafal ribuan hadis. Apa ada ibu-ibu sini yang hafal ribuan hadis? Nggak ada. Siti Aisyah itu luar biasa, didikan Nabi. Di samping istri Nabi juga muridnya Nabi. Beliau menyampaikan hadis. Yang menerima ini juga, yang meriwayatkan hadis dari beliau adalah sahabat-sahabat yang lebih muda. Bertanya para sahabat, sahabatnya laki-laki, bertanya kepada seorang wanita yaitu Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman beliau punya metode. Metodenya beliau tidak mau ketemu langsung, tapi waro asitar, di belakang kelambu atau di belakang din. Luar biasa ya. Alim, ribuan hadis yang dihafalkan beliau. Tapi rasa malu beliau ini sangat luar biasa. Nah ini yang perlu dicontoh. Kalau dikasih sitaro, apa sitaro? Pembatas. Ya minimal lah, sedikit itu setengah meter atau apa, ada pembatasnya. Itu berarti ibu-ibu mengikuti tata cara Siti Aisyah di dalam berkomunikasi dengan para sahabat yang laki-laki. Kalau di sini dengan bapak-bapak kaum muslim. Ini perlu sekali. Nabi Muhammad itu mempunyai seorang putri yang luar biasa, akhlaknya luar biasa. Siapa putri Nabi? Beliau adalah Siti Fatimah radhiyallahu taala anha. Siti Fatimah itu diriwayatkan tatkala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelang wafat fi sakaratil maut, tatkala sakaratul maut, dipanggillah Siti Fatimah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibisikin. Kalau orang sekarang namanya dibisikin. Beliau pertama dibisikin menangis. Setelah itu dibisikin lagi senyum beliau. Jadi habis menangis kemudian tersenyum. Menangis itu dibisikin begini kata Nabi, wahai putriku, malam ini aku sudah akhir dari kehidupan di dunia ini. Tentu saja seorang putri mau ditinggal ayahnya
dan ayahnya itu minta izin atau pamitan meninggal dunia. Menangislah beliau. Siti Fatimah. Kemudian beliau dibisikin lagi, wahai Fatimah, orang yang pertama kali dari keluarga itu yang mengikuti aku akan dipanggil oleh Allah adalah engkau. Dan Siti Fatimah tersenyum karena beliau yakin nanti di alam kubur akan berjumpa dengan ayahnya, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dikatakan oleh Nabi, engkau adalah Sayyidah Ahlil Jannah, engkau adalah tuan besarnya atau nyonya besarnya penduduk surga, kata Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi wafat, Siti Fatimah merasa sedih sampai beliau itu tidak tahan kesedihannya, menyebabkan beliau itu sakit karena pikiran sedih, sakit beliau. Dalam sakitnya itu diriwayatkan beliau lebih banyak tidur di atas ranjang, ditemani oleh suaminya yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an. Itu masanya sampai 6 bulan. Pada hari sebelum wafat Siti Fatimah, beliau mengenakan pakaian yang terindah. Intinya beliau merias diri dan pamitan kepada suaminya yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib bahwa Siti Fatimah atau beliau juga akan dipanggil oleh Allah untuk mengikuti sang ayah yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ingin saya ceritakan, Siti Fatimah itu wasiatnya begini. Kalau saya terjemahkan dengan bahasa saya, aku itu malu kepada orang laki-laki yang bukan mahramku. Malu rasanya. Karena itu aku wasiat jangan ada orang laki-laki non mahram selain keluarga yang ikut menguburkan jenazahku. Itu sudah jadi jenazah, malu bu ketemu orang laki-laki. Ini Siti Fatimah. Jadi nggak vulgar gitu Siti Fatimah ini. Malu ketemu laki-laki. Akhirnya tatkala Siti Fatimah wafat, maka Sayyidina Ali memenuhi wasiat atau pesan dari istrinya. Beliau dengan beberapa keluarganya itu mengantarkan jenazah di malam hari yang tidak diketahui oleh para sahabat yang lain. Kenapa? Karena istrinya itu malu, walaupun sudah wafat, punya rasa malu kepada sahabat-sahabat Nabi yang masih hidup. Itu namanya wanita yang jempolan, ya. Mudah-mudahan ibu-ibu ke depan juga punya rasa malu. Kalau bukan dengan suaminya, ya tidak terlalu nyampur. Saya malu, bukan suami saya. Ya. Gimana ibu? Bisa bu? Bisa? Jadi ibu-ibu berinisiatif, patungan uang. Mungkin panitia belum sempat mengumpulkan uang, beli sitaro. Apa sitaro? Tas khusus untuk pengajian. Begitu. Ya. Jadi mengikuti apa? Ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang tadi dibacakan ayatnya, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian, wahai bapak-bapak dan ibu-ibu, pada diri Nabi itu ada uswah hasanah, ada teladan yang baik. Apa teladannya? Nabi Muhammad mengajari para sahabatnya yang laki-laki,
sahabat-sahabatku. Ini bahasa saya. Jangan terlalu vulgar kalau memenuhi atau menemui siapa? Wanita-wanita muslimah. Jaga kehormatan. Itu adalah aset umat Islam. Ibu-ibu itu aset umat Islam. Hormati mereka. Cara menghormati, jauhlah sedikit dari mereka. Beri batasan. Begitu. Ibu-ibu ini aset. Pernah dengar enggak, Bu? Bahwa besok di neraka itu yang paling banyak laki-laki atau perempuan ya? Ya gara-gara nggak bisa jaga ini termasuk. Agar besok-besok nggak masuk neraka, termasuk orang-orang spesial, wanita-wanita terhormat, wanita-wanita mulia, pengikut Siti Aisyah, pengikut Siti Fatimah. Ini perlu menjaga diri. Ya, ini yang sering kita ini salah langkah. Gimana dengan Bapak Kiai? Sama. Tapi ingin rasanya. Saya itu memberitahukan kepada setiap orang. Saya nggak mau diundang ibu-ibu. Repot tapi nanti dibilang sombong ya. Seperti tadi, ibu-ibu ini kalau punya grup qasidah, pakai qasidah. Bagus, sangat luar biasa. Dulu wanita-wanita Madinah tatkala menyambut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di saat hijrah, beliau apa? Hijrah dan diiringi oleh rebana para wanita Madinah. Tadi juga demikian. Cuman beda tempat. Nah ini yang perlu dibenahi, beda tempat. Wanita-wanita itu ada di Soto. Apa Soto? Balakon-balakon di tingkat 1 ini. Tidak campur dengan Rasulullah yang jalan. Ada sahabat-sahabat laki-laki di situ. Di pinggir-pinggir. Kalau di dalam film itu ada itu menengok di jendela-jendela dengan mengucapkan tolahal badru alaina. Tidak campur. Kenapa? Mereka adalah orang-orang pemalu, orang-orang yang memiliki kehormatan yang sangat luar biasa. Ini perlu dicontoh, patut dicontoh. Ya, para sahabat ini sangat memuliakan wanita-wanita muslimah saat tersebut. Luar biasa. Sopan santunnya para sahabat itu kalau mau meriwayatkan hadis atau belajar hadis dari Siti Aisyah, istri Nabi, mereka dengan datang terhormat, ketok pintu, mengucapkan salam dan tidak masuk merangsek ke dalam rumahnya, tidak. Tapi di belakang kelambu, atau kalau di sini barangkali para sahabat Nabi itu belajarnya ada di beranda, sedangkan Siti Aisyah sebagai seorang muhadditsah, ahli hadis, ini beliau menyampaikan hadisnya dari belakang tembok atau dinding. Begitu caranya. Ya, caranya begitu. Kan berarti saling menghormati, saling memuliakan. Itu yang saya ceritakan ada di dalam sejarah-sejarah yang ditulis oleh para ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Para sahabat sangat memuliakan keluarga Nabi, apalagi putri Nabi, apalagi istri Nabi. Cuman zaman sekarang ini sedih Pak kalau kita bicara umat Islam itu. Ada sekarang aliran-aliran sesat itu merubah cerita pembohongan publik, pembodohan terhadap umat. Maka riwayat-riwayat seperti tadi itu seakan-akan nggak ada. Ya sudahlah, kumpul aja nggak apa-apa sesama muslim. Begitu zaman sekarang. Bahkan ada riwayat Syiah ini.
Ada riwayat Syiah. Syiah itu kan sesat ya. Yang mengatakan bahwa tatkala Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum itu, kata orang Syiah, sangat membenci Siti Fatimah, putri Nabi. Begitu. Kan khalifahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sedangkan orang Syiah meyakini bahwa khalifah yang benar itu adalah Sayyidina Ali. Siapa Sayyidina Ali? Sayyidina Ali itu suaminya Siti Fatimah, alias menantu Nabi. Gak terima orang Syiah. Apa? Sahabat-sahabat Nabi itu, kenapa mereka membaiat Abu Bakar? Padahal yang berhak menjadi khalifah adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kata orang Syiah, mereka membuat cerita-cerita bohong. Antara lain, begitu Rasulullah wafat, ini kata riwayat Syiah mengatakan Sayyidina Abu Bakar dan pasukannya itu mendobrak rumah Siti Fatimah. Dalam riwayat itu dikatakan, ini riwayat bohong ya, riwayat bohong. Siti Fatimah berada di belakang pintu. Beliau dalam keadaan hamil. Kemudian didobrak, akhirnya tergencet oleh dobrakan para sahabat, yaitu kena pintunya sampai keguguran. Sampai keguguran menurut riwayat Syiah yang sesat itu. Sehingga Siti Fatimah akhirnya meninggal dunia gara-gara disiksa oleh para sahabat. Berarti para sahabat itu jahat, begitu menurut riwayat Syiah. Jelas ini adalah pembodohan terhadap umat Islam dan kebohongan publik karena tidak sesuai dengan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, akhbar dari para sahabat, juga pemberitaan dari ahli sejarah Islam ya, yang mengatakan bahwa Siti Fatimah radhiyallahu taala anha itu tatkala ditinggal wafat oleh Nabi, beliau sedih sekali, kepikiran sekali, akhirnya beliau sakit-sakitan dan juga ditunggu oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib sebagai suami yang sangat setia. Ya, suami beliau ini sangat setia menunggui Siti Fatimah. Pada akhirnya sebelum beliau wafat, beliau berpesan, pertama, agar jenazahnya itu tidak dirawat oleh laki-laki selain mahramnya. Maka yang merawat jenazah Siti Fatimah tiada lain adalah keluarga dalam yang masih satu mahram. Begitu. Ya, ini riwayat menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Lah kita ini adalah pengikut Ahlussunnah wal Jamaah. Kita muliakan para sahabat Nabi, kita muliakan. Kita pelajari sejarahnya. Bagaimana mereka ini cara berkhidmat kepada Rasulullah. Bagaimana para sahabat Nabi itu mencintai Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu cara mencintai Rasulullah bisa dikatakan hampir setiap hari beliau pergi menemani kemana Rasulullah pergi. Setelah diselesaikan semuanya urusan rumah tangganya, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu menemani, menyertai kemana saja Rasulullah pergi, menjaga beliau. Itu pengorbanan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kenapa? Karena rasa mahabbah, rasa cinta. Para sahabat Nabi itu kalau sudah rasa cintanya kepada beliau, tidak perlu minta dalil. Apa dalil itu? Bukti tidak perlu. Sayyidina Umar demikian juga. Dua orang yang sangat setia kepada Rasulullah, sampai makamnya saja minta berdekatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa beliau? Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar itu dimakamkan di Madinah berdekatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi
wasallam. Ibu-ibu itu kan sini ya punya suami ya. Tentu ibu itu sangat mencintai suaminya, yang apa-apa itu nggak boleh lah. Kalau orang lain minta sesuatu milik suaminya itu kadang-kadang nggak boleh. Ini baju suamiku jangan diminta. Ini sarungnya suamiku jangan diminta. Ini sertifikat rumahnya suamiku jangan diminta. Betul? Karena suaminya adalah belahan hati. Tatkala Sayyidina Umar Ibn Khattab ditosok oleh orang kafir yang namanya Abu Lu'lu' Al-Majusi. Abu Lu'lu' menusuk Sayyidina Umar Ibn Khattab. Apa yang terjadi? Sayyidina Umar pasrah. Ya, kemudian beliau berpesan kepada putranya yang namanya Sayyidina Abdullah bin Ibnu Umar. Sayyidina Umar mengatakan, wahai Abdullah, wahai waladi, wahai ibni, wahai anakku, engkau datang kepada Siti Aisyah. Siti Aisyah itu adalah istri Nabi, yang mana jasad Nabi dimakamkan di rumahnya Siti Aisyah. Kalau diperkenankan, diizinkan oleh Siti Aisyah, tolong jenazahku itu dimakamkan bersama dengan dua orang yang paling aku cintai, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini Siti Aisyah, istri Nabi ini, istri Rasulullah, bukan mau menangnya sendiri. Apalagi di situ ada jasad ayahnya, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Mungkin kalau kita ini ya, loh, di situ ada suamiku, di situ ada ayahku, yang mending aku yang di situ, ya kan? Sedangkan Sayyidina Umar orang lain, bukan mahramnya. Karena itu minta izin. Inilah sahabat Nabi itu minta izin. Ini memakamkan jenazah loh ini ya, bukan hidup loh. Minta kalau aku mati, tolong izinkan kepada Siti Aisyah. Minta izin. Kenapa? Karena bukan mahramnya. Enggak langsung. Enggak. Karena bukan mahram. Yang kedua, tahu enggak siapa Sayyidina Umar itu tatkala wafat? Beliau adalah khalifah tertinggi, pimpinan umat Islam tertinggi, tapi akhlaknya luar biasa. Minta izin kepada Siti Aisyah. Dan Siti Aisyah itu mengatakan, ini adalah hakku. Tapi demi sahabat Nabi Sayyidina Umar bin Khattab, aku izinkan. Dan Siti Aisyah mengalah, dimakamkan tidak berdekatan dengan suaminya, yang suaminya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya, juga kepada ibu-ibu, istri, dan para sahabiah, sahabat-sahabat wanita yang lainnya itu demikian. Ya, nah kita memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berikut hari dan seterusnya. Ayo kita benar-benar agar Maulid kita ini berkualitas, ya, agar kita benar-benar mendapat rasa cinta kita atau cinta kita kepada Nabi itu tidak bertepuk sebelah tangan. Tahu ya Bu ya? Tahu Pak ya? Kalau kita mencintai Nabi dengan cara yang salah, itu bisa terjadi bertepuk sebelah tangan. Tahu bertepuk sebelah tangan? Gini Pak, kalau ada bapak-bapak mencintai seorang wanita menyatakan, aku cinta padamu, ditolak, aku gak cinta sama kamu, itu mati rasanya hati, ya dah. Pusing kita ini. Dunia seakan-akan cuma sedaun kelor. Ya, karena apa? Cintanya ditolak. Betul? Nah, yang ketawa-ketawa ini rupanya pernah jatuh cinta ditolak, ya. Itu orang biasa yang menolak kita itu wanita. Mungkin ya, bapak-bapak pernah dulu zaman remaja dulu, dan ibu-ibu juga mungkin ada yang pernah cintanya ditolak. Wah, itu sakitnya luar biasa.
Sakit mana? Sakit gigi dengan sakit ditolak rasa cintanya. Sakit mana? Itu baru sesama manusia. Na'udzubillah min dzalik. Kalau kita kepada Nabi ditolak, namanya cinta bertepuk sebelah tak. Rugi kita ini. Gak dapat syafaat. Sudah capek-capek kita ini. Patungan mengeluarkan uang, ya dah. Panitia menyuguhkan, menyediakan makanan-makanan ini, ibu-ibu juga masak, beli. Jadi panitia kan sibuk kan. Tapi kalau salah langkah, tidak bisa membatasi diri. Gimana kalau kata Nabi, enggak kenapa? Nah itu tidak bisa menghormati hari kelahiranku, caranya salah. Na'udzubillah min. Nah, untuk itu saya mengajak diri saya sendiri, juga bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita melangkah ke depan menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang sangat luar biasa. Ta'muruna bil ma'ruf, kita mengajak kepada yang ma'ruf, kepada kebaikan, termasuk mengadakan pengajian ini adalah mengajak kebaikan. Tapi watanhauna 'anil munkar, kita juga bisa nahi mungkar alias memberantas kemungkaran diri kita, ya, kemungkaran diri kita yang belum sempurna. Mungkin sholat kita belum sempurna, kita perangi. Kalau tidak sholat, wah saya repot ini. Saya berjanji mulai besok saya akan sholat aktif, begitu. Ini namanya apa? Nahi mungkar, ya dah. Termasuk juga peringatan Maulid Nabi yang ditata, yang benar-benar sesuai dengan syariat, agar orang-orang itu loh yang di luar sana yang suka mengatakan Maulid Nabi itu bid'ah, sesat. Ada kan? Kelompok itu ada enggak? Ada? Ada. Masalahnya kita yang salah juga. Apa enggak sesat? Wong ngakumpul bukan istrinya. Dua-duaan bukan istrinya, di mana? Itu antri waktu makan itu. Ya memang bukan istrinya ini. Boleh enggak? Ngobrol bareng enggak boleh kan gitu kan? Wah ini termasuk kesalahan yang harus kita berantas. Nah, jadi kita dikritik, tapi kita harus benar-benar diri. Saya dan para ulama insya Allah bisa mencarikan dalil 1000 dalil, bisa insya Allah untuk penguat peringatan Maulid Nabi itu halalan thayyibah, asalkan pelaksanaannya tidak ada kesalahan, ya. Di antara kesalahan itu tadi sitaro harus ada pembatas. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, itu sedikit, mumpung saya ketemu bapak-bapak dan ibu-ibu, apa yang bisa saya sampaikan ya tadi itu ya. Dan mohon maaf tidak bisa sampai lama, karena habis ini masih ada acara lagi Maulid Nabi di tempat lain. Ya, tapi mudah-mudahan kepada para ustadz yang ada di sini titip-titip, ayo, dan juga bapak-bapak ini ya, atur yang terbaik. Ya, atur yang terbaik untuk kegiatan masjid kita, kegiatan peringatan-peringatan hari besar Islam, jangan sampai ada kesalahan. Apalagi zaman sekarang, Bu, ya, kadang-kadang kesalahan karena suka ngumpul itu, akhirnya ada panggung. Sekarang ada loh Maulid Nabi pakai joget-joget. Ada enggak? Na'udzubillah min dzalik. Bahkan ibu-ibu berjilbab itu pakai joget-joget di atas panggung. Ada laki-laki ikut joget juga. Ini namanya kemaksiatan yang wajib diberantas, karena itu yang menyebabkan Allah murka. Dan Nabi Muhammad juga tidak senang untuk diperingati maulidnya, gara-gara yang memperingati maulidnya tidak ngerti mana yang halal dan mana yang haram. Kita jaga. Sepakat ibu-ibu kita jaga? Sepakat bapak-bapak untuk berikutnya kita jaga? Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya, dan mohon maaf bila mana ada hal-hal yang kurang tepat di hati bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.